teman-teman semua, welcome to my YouTube channel, It's L. Nah, kembali lagi di Lavender, obrolan versi Egin dari rumah. Dan di episode kali ini, aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Penasaran siapa dia? Tonton video yang sampai akhir ya. Terima kasih. Halo Kak Venska, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sudah lama tidak bertemu ya. Betul, seberapa tahun Kang? Kayaknya dari SMA. Astaga, seberapa tahun nih? Kayaknya dari Kurang lebih kita 7 tahun mungkin. 7 tahun dari kurus, gendut, kurus lagi, gendut lagi. Tapi kayaknya Egin tidak pernah berubah. Tidak apa-apa, nanti mau kasih ya. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas-bahas tentang pengalaman Kak Venska sewaktu jadi finalis Putri Indonesia. Kalau nggak salah tahun 2014. Teng ya, 2014. Awal mula sampai Kak Venska ikut pemilihan Putri Indonesia itu bagaimana? Awal mula mungkin Egin kan juga satu sekolah juga kan. Jadi kita berdua ini kan memang dari SMP SMA harusnya satu sekolah ya, cuma beda tingkatan aja. Jadi dari awal sama aku kegiatannya di rumah, di sekolah, di gereja gitu kan. Terus suatu saat itu perjalanan karir itu dari awal ya, karena waktu 2011-2012 tuh pernah ikut NOUT. Jadi memang kalau aku ceritakan kayaknya memang udah dari awalnya udah diatur Tuhan untuk stage Putri Indonesia itu adalah karir terakhir yang Kak Venska jalanin gitu. Karena karir pertama itu waktu SMA kelas 2 atau kelas 3 itu ikut namanya NOU dan UTI, pemilihan NOU dan UTI tingkat kota. Jadi ada ceritanya lagi tuh. Singkat cerita, setelah ikut NOU kota itu Kak Venska tidak menang. Kak Venska cuma dapat NOU favorit. Lalu ikut tahun yang berbeda, kayaknya 1 tahun kemudian Kak Venska ikut lagi NOU Provinsi Gorontalo 2012. Lalu di situ jadi pemenang. Nah, masuk kuliah barulah meyakinkan diri. Ada juga salah satu teman atau kerabat yang kerja di tim, kalau nggak salah itu kantor dinas pariwisata kan. Memang kita udah temen nih karena dari udah jadi senior dan aku panggilnya tuh bunda gitu. Nah si bunda itu telepon ke aku, Venska mau nggak ikut gitu. Jadi ditawarin. Okay. Kalau proses ikut Putri sama Kak Venska itu kan 2014 itu kan kuliah di Surabaya kan. Jadi saat itu jadi anak rantau, istilahnya semester pertama, semester kedua. Nah lalu 2014 itu 2013 akhir lah diajak, karena pindah Surabaya itu 2013 pertengahan. Lalu 2013 akhir ditelepon lah, nah Venska mau nggak ikut yang ibu pariwisata itu kan. Terus udah gitu ya udah, pas diajak dikasih nomor telepon segala macam, ditelepon. Nah itu sempat shock juga karena anak kosan. Anak kosan itu kan susah, maksudnya orang kan tidak tahu ini kayaknya mau foto di mana kan. Formulir kan pasti ada foto tampak depan, belakang, apa semua ya kan. Jadi persyaratannya itu lumayan banyak dan awal itu yang menarik pokoknya langsung telepon mama, gimana nih aku ditawarin ikut jadi finalis Putri Indonesia. Karena kemarin tuh sempat nggak pede karena satu masih kuliah semester 2 dan masih kecil lah, istilahnya masih kayak umur 18 tahun, siapa sih yang mau pede untuk ikut Putri Indonesia gitu. Tapi mama bilang ini kesempatan nggak bakal datang 2 kali loh, kamu ambil aja, kamu coba daftar. Udah, jadi Kak Venska itu kunyuk-kunyuk yang tidak tahu apa-apa, baru anak rantau dari Gorontalo. Dan makeup artist juga kayaknya orang juga tidak tahu ya makeup artist di mana. Jadi makeup sendiri, bawa baju apa yang diminta, bawa baju seadanya aja yang di lemari, di kos, ambil. Terus cari foto-foto tempat studio sendiri. Dan itu Kak Venska ingat sekali, Kak Venska coba bilang, temenin aku dong, mau foto studio gitu. Jalan kaki ke tempat foto studio itu, jalan kaki di gang-gang, dan kaki ada tempat foto studio, udah foto. Lalu disuruh berangkat audisi ke Jakarta. Itu juga berangkat sendiri. Jadi memang sih harus niat, harus berani. Luar biasa. Nah tadi bicara tentang persyaratan untuk jadi finalis itu apa saja Kak Venska? Kalau persyaratan mungkin kan ada yang ingin untuk
mengikuti jejak saya gitu. Ya. Kalau persyaratan itu pasti kalau dibilang basic kan 3B, brand beauty behavior gitu kan, orang-orang udah pada tahu. Cuman kalau pada saat Kavenska datang langsung itu pas lihat list itu lumayan banyak loh. Jadi tinggi itu harus minimal berapa? Kalau nggak salah kemarin tinggi itu minimal 165 apa 170 gitu. Jadi tinggi badan sama kalau berat badan tuh lebih ke proporsional. Nah, yang menarik kita juga harus menurut aku banyak kan orang cantik, tapi orang yang punya keberanian untuk ikut itu tuh mentalnya tuh harus terlatih. Jadi kayak sebelum mengikuti itu tuh pastikan kita akan ada saingan dari Jakarta, dari jauh, apalagi Bandung, orang Bandung, Jawa Barat gitu kan pasti banyak. Jadi lebih kayak keberanian awal dulu sih, confidence levelnya itu harus ada. Sama pada saat ditanya juri kan audisi itu kan ketemu sama beberapa juri, salah satunya itu kalau nggak salah ketua yayasan juga. Jadi kita harus berani pada saat ditanya juri tuh harus berani menjawab, istilahnya tidak terbata-bata. Ini pas audisi gitu. Wow, luar biasa. Nah, pas ke Jakarta kan ikut karantina. Kegiatan selama karantina itu apa saja, Kak Venska? Wah, banyak sekali dan kayaknya itu nggak semuanya on kamera ya. Jadi kalau karantina hari pertama, aku kalau nggak salah kemarin karantina 11 hari. Nah, 11 hari itu kita tuh harus bangun dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi lalu berkegiatan, makeup segala rupa ya, pokoknya ngikutin rundown acara yang begitu full. Lalu kita pokoknya singkat cerita setelah kegiatan kita ada session bersama Bapak DPR dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah kegiatan kalau nggak salah jam 10 malam atau jam 11 malam kita kan mau mengunjungi sponsor nih kayak Galeri Indonesia, di Grand Indonesia dan lain-lain. Nah, setelah itu jam 11 baru sampai hotel lagi. Kita tuh harus kita udah capek nih. Kita harus rehearsal untuk grand final. Jadi kita ada koreografi, ada yang catwalknya harus latihan lagi. Jadi itu sebenarnya capek sih dan aku juga sempat sakit. Sakit apa? Ya demam gitu karena kecapean kan. Karena kan kita 11 hari full. Jam 5 itu pun kita baru kelar koreo kan jam 1 malam. Otomatis kita baru mau tidur, belum lagi kan kalau kita kan pasti pegang HP dulu nih, tanya kabar orang tua gitu. Karena kan kalau Putri Indonesia, fun fact-nya kita tuh HP-nya zaman aku ya 2014, kita tuh nggak dikasih pegang HP. Jadi sebelum beracara, HP-nya kita udah ditarik gitu. Ditarik dulu mungkin karena menghindari ya ada yang main-main HP. Setelah kita berkegiatan, rehearsal baru dibalikin HP-nya. Jadi waktu untuk tidur tuh kayak 4 jam deh sehari. Cuman 4 jam? 4 jam dan harus tampil cetar membahana setiap harinya. Nah, Kak Venska, apa yang bikin Kak Venska bisa terpilih menjadi finalis yang mewakili Kota Gorontalo? Sebenarnya awal tuh juga tidak sangka ya Gigin, karena kalau bisa dibilang pada saat audisi itu kan banyak sekali ya, siapa sih yang tidak mau menjadi salah satu finalis Putri Indonesia. Kayaknya itu tingkat pageant yang lumayan tinggi lah kalau di nasional ya, di Indonesia udah terkenal banget lah istilahnya. Awal-awal cuman kayak yang ada kaitannya, mama kan bilang, Venska kenapa tidak ambil satu kesempatan ini, kayaknya kesempatan gak bakal datang 2 kali. Dan aku percaya pada saat mamaku bilang kayak gitu, oh ya mungkin ini rencana Tuhan dari awal kali ya. Kalau misalnya awalnya dilancarkan ya aku percaya Tuhan juga. Ya Tuhan akan mengiringi jalanku lah istilahnya gitu. Nah, pada saat audisi ya sebenarnya agak kagok karena kaget kayak nggak pernah ketemu juri-juri nasional lah, istilahnya kayak wah ditanyain ini itu dan ada ngomong English juga sedikit. Dan saat itu sih kalau yang aku lumayan bangga sama diriku adalah aku kan orangnya brave ya, maksudnya bukan berarti yang introvert yang nggak mau bicara di depan orang lain atau gimana, dan aku lumayan ada confidence, jadi tidak terbata-bata tapi bisa istilahnya punya confidence lah untuk ngomong ke depan juri gitu kan. Terus kalau ditanya kenapa, aku bisa bilang salah satunya adalah mungkin karena sebelum-sebelumnya aku udah pernah ikut atau mewakili Provinsi Gorontalo, karena ini ajang nasional kedua aku. Jadi awalnya kan aku dari NOU Kota terpilih menjadi NOU Favorit, lalu di 2012 aku ikut NOU dan OT tingkat Provinsi Gorontalo, lalu menjadi puji Tuhan menjadi winnernya. Lalu aku mewakili itu ajang nasional pertama aku mewakili NOU dan UTI atau Putra Putri Gorontalo itu di ajang Duta Wisata Indonesia. Jadi kita itu dulunya di Bali dan mungkin para juri melihat oh anak ini punya potensi karena dia aja udah pernah menjadi putra putri daerah gitu. Mungkin kita bisa salah satu pertimbangan yang bisa membuat Kak Venska terpilih, dan puji Tuhan
karena mungkin karakternya cocok, gaya ngomongnya, dan bagaimana cara aku meyakinkan juri bahwa ya udah pilihlah aku menjadi salah satu finalis itu. Karena memang banyak saingan sih, kalau dibilang kan apa ya, dari Aceh aja kemarin mungkin yang datang gelombang 1 ada sekitar 5 sampai dengan 10 orang gitu. Jadi sebenarnya nggak confidence juga, cuma ya udahlah, udah sampai di Jakarta dari Surabaya, udah bela-belain berangkat, ya udah tinggal semuanya serahkan di Tuhan gitu. Dan puji Tuhan pada saat itu kalian bisa tahu terpilih menjadi salah satu finalis. Jadi mereka bilang kan, Vensa kalau misalnya kamu kepilih nanti kita akan telepon ya dari tim Yayasan Putri Indonesia ya, YPI gitu. Nanti kamu ditelepon atau enggak kamu di email gitu. Tapi satu hari tuh aku udah pulang nih di Gorontalo, memang lagi liburan tuh, lagi Desember kan, liburan, tiba-tiba ada salah satu temenku telepon atau mungkin nge-DM atau gimana, Vensa ini muka lu udah ada di website loh, official website Yayasan Putri Indonesia. Oh berarti aku terpilih, padahal mereka nggak nelfon aku, tapi udah rame tuh. Dulu kan zaman pet, zaman Instagram gitu kan, jadi baru tahu dari situ. Dan ya ternyata bisa menjadi salah satu. Luar biasa. Itu Kak Venska melewati proses juga nak, dan melibatkan Kak Venska harus mempersiapkan diri seperti apa? Banyak sekali persiapan karena dan gitu, mungkin dari awal sudah dituntun Tuhan, dan pastinya pada saat audisi formulanya itu mungkin persyaratannya 1 sampai 10 poin gitu. Tapi pada saat kita sudah terpilih menjadi finalis, itu 3 lembar kertas yang persyaratan kan tuh harus kita penuhi. Jadi kayak misalnya aku contohin aja nih, kalau misalnya dari kostum kita tuh harus ada bawa 1 kostum daerah. Saat itu kan aku pakai biliu, dan banyak sekali lah kayak ada misalnya nih kita diminta pakai jas, pakai apa, semuanya pakai, even high heels itu kita harus sama warna. Kita high heels ini disediain berapa warna, baju dan wardrobe pokoknya dan lain sebagainya. Dan karena kita ada gala dinner juga, jadi sebenarnya ya lumayan sulit sih, dan bisa dibilang kerja keras banget. Karena gini, kita kalau lihat perwakilan dari Jawa Timur, Jawa Barat, mereka atau DKI Jakarta, mereka tuh udah punya salah satu atau misalnya tim yang bisa menopang mereka. Kayak misalnya udah, oh lu nanti hari pertama lu pakai baju desainer ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Tapi dulu di zaman aku, desainer karawa tuh kan, kita memang harus bawa kain karawa untuk menampilkan kain tersebut di sana kan. Itu tuh tidak seperti sekarang. Zaman 2014 desainer karawa itu tahu lah ya, karawa itu kan hanya dijadikan sebagai seragam casual. Kayak misalnya bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari Jumat pakai karawa, iya kan? Kayak ya istilahnya cuman formal event atau sebagai seragam gitu kan. Jadi aksesku untuk mau kenalan dengan desainer itu atau misalnya beli baju tuh agak susah. Makanya aku beli kainnya, aku jahit lagi. Dan puji Tuhan saat itu ada beberapa teman yang menjadi makeup artist, karena memang udah saling kenal, mereka mau jahitin aku baju. Nah itu tuh yang aku bilang, puji Tuhan semua jalanku itu dilancarkan. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik yang dulunya mereka bukan sebagai desainer loh, mereka itu mungkin basicnya itu makeup artist, ternyata mereka juga bisa jahit baju. Dan mereka mau mendukung aku, mensupport aku dengan karya-karya mereka. Lalu saat itu juga aku pernah memang sebelum-sebelumnya aku menjadi NOU, aku itu pernah terlibat salah satu acara Ibu Wagub, seperti kayak fashion show collection beliau gitu. Jadi saat itu aku datang lagi ke tempat Ibu, ke tempat beliau, lalu aku dipinjamkan, aku disupport baju seperti baju biliu kan, pakaian adat tuh, pakaian tradisional, terus sama dressnya juga. Jadi aku bisa bilang semua pada saat aku mengikuti Putri Indonesia, semua orang itu mau membantu aku untuk lifting me up dan bisa encourage aku untuk, ini lo Venska, gue bantuin lu lah, gue yakin lu punya potensial, gue yakin lu bisa fight di nasional. Jadi semua itu mau kerja keras juga. Aku nggak kerja sendiri, tapi aku kayak datang ke sini, aku dibantu, dan even cuma doa aku sangat menghargai itu loh. Jadi ya memang persiapannya sangat banyak drama dan banyak sekali material yang harus disediain. Tapi ya udahlah, saat itu puji Tuhan semua lancar, dan even dapat support juga, baik itu dalam bentuk materi, dalam bentuk support sebagai kayak tadi aku bilang, kayak dipinjamkan karyanya gitu. Jadi saat itu aku sempat dapat juga bantuan sampai di, kalau nggak salah, pihak Bea Cukai. Dan kalau kita lihat kan Bea Cukai sama pariwisata kan nggak ada keterkaitannya ya, tapi beliau-beliau tersebut mau
mau sama-sama meningkatkan pariwisata dan salah satunya mendukung aku untuk mengikuti mewakili Provinsi Gorontalo di Putri Indonesia. Luar biasa. Jadi perjuangan Kak Fenska ini tidak sendiri ya. Nah, tidak sendiri. Ada orang-orang yang luar biasa hebat juga yang mau membantu. Luar biasa. Nah, berbicara saat Kak Fenska sudah jadi finalis, sudah terpilih mewakili Kota Gorontalo dan melalui masa karantina dan akhirnya sampai di Grand Final. Itu pasti gugup kan Kak Fenska? Gugup. Ada persiapan secara pribadi enggak sebelum menghadapi Grand Final? Karena memang dari awal ya pasti Grand Final itu istilahnya disiarkan di salah satu televisi nasional gitu, channel televisi nasional, dan kayak istilah kata semua mata tertuju padamu. Saat itu siapa sih yang nggak nonton gitu? Menonton. Kalau cuman saat di studio atau saat di kemarin kan di Jakarta Convention Center, mungkin satu gedung itu nggak apa-apa mungkin ya, kalau kita tampilnya hanya di depan mereka mungkin ya udahlah ya. Tapi ini disiarkan di semua orang bisa nonton gitu. Jadi paling trik and triknya pada saat aku sebelum mengikuti Grand Final memang satu, kita harus badan itu harus fit dulu nih, karena kan kita kalau sakit gimana bisa maksimal kan. Tapi pada saat itu ya tetap aku sakit, jadi ada sedikit kendala juga. Jadi aku 1 hari sebelum aku Grand Final kan aku harus rehearsal. Aku sakit, demam karena kecapean, flu segala macem kan. Dan aku udah gua nggak kali aja ya gua nggak masuk gitu. Tapi selama aku mengikuti karantina, aku dengan giat. Pokoknya kalau ada satu sesi di mana ada sharing session dengan aku sudah lumayan lupa ya, tapi ada beberapa orang hebat seperti Coki Sitohan yang kasih kita materi soal public speaking, dan ada beberapa ibu-ibu menteri, bapak menteri. Jadi aku berusaha untuk bisa berinteraktif di dalam kelas itu atau di dalam sharing session itu. Nah, setiap malam aku memang pastilah gini loh, kita itu ikut salah satu ajang terbesar di Indonesia, ajang pageant terbesar di Indonesia. Pasti ada yang suka sama kita dan ada yang pro and kontra lah. Tidak selamanya jadi orang ada persaingan. Dan balik lagi, kita pasti ya nggak semua orang akan mendukung kita, pasti akan ada haters, akan ada hate speech. Dan itu yang aku awal-awal ngikut tuh pasti ada serangan komentar, ini apaan sih cewek ini gini. Pokoknya itu dari sesama finalis juga. Kalau sesama finalis mereka nggak kayak gitu, tapi fansnya mereka, penggemar mereka, atau mungkin orang yang kita nggak kenal yang fake account tapi tiba-tiba hate speech ke kita. Jadi banyak drama sih sebenarnya, banyak sesuatu yang bisa bikin menyerang mental. Aku sih percaya itu serangan mental ya. Dan pada saat jangankan kayak gitu ya, kita hari pertama karantina kita lihat cewek yang lebih cantik dari kita, pasti kayak wah dia anaknya, ternyata dia anak DPR ya, ternyata dia tuh anaknya konglomerat ya gitu. Jadi kayak ada yang namanya serangan percaya diri gitu, kayak aduh gue mah apa gitu, gue kayak dari kampung, kayak dari anak daerah atau apa masih muda, masih ingusan gitu kan. Jadi aku selalu tiap malam aku berdoa gini, Tuhan, aku sebelum aku datang ke Jakarta, aku mengikuti karantina Putri Indonesia, aku percaya Tuhan yang bimbing jalanku dari aku audisi sampai aku persiapan dari Gorontalo ke Jakarta gitu. Aku ingat banget di doa aku bilang gini, Tuhan, Fenska bisa ada tepat di malam itu atau di saat aku ikut Putri Indonesia, itu semua hanya anugerah Tuhan. Jadi aku cuma minta semoga aku bisa membayar bantuan teman-teman dengan prestasi aku bisa dapatkan. Aku nggak minta aku menang juara 1 atau apa, aku cuma bilang Tuhan semoga aku bisa membanggakan masyarakat Gorontalo entah dengan apapun itu. Jadi aku cuma bilang asal aku pada saat aku Grand Final, aku tuh bisa melakukan yang terbaik, aku bisa membuat mereka bangga, even though aku nggak dapet crown-nya, tapi aku bisa membuat mereka senang gitu. Karena kan aku kayak udah didukung dengan luar biasa, dan bahkan saat itu tuh vote aku 1 juta loh. Gila. Luar biasa. 1 juta voters. Pas Grand Final itu kan ada yang ditanya terus kita harus menjawab. Iya. Itu kan pasti butuh persiapan. Pasti. Itu ingin penasaran sampai Kak Fenska bisa menjawab dengan secara lancar. Jadi tapi by the way, Kak Fenska ini masuk di 10 besar. Luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Gorontalo pastinya. Iya, karena sampai dengan tahun 2020 prestasi terakhir itu di tempat di angkatan aku. Jadi Gorontalo itu terakhir kali menorehkan prestasi di tahun 2014 di top 10. Tuhan.
Puji Tuhan. Kak Fenska, persiapan Kak Fenska bisa menjawab secara lancar itu? Jadi benar ya, kalau kita kan question and answer session itu kan pada saat kita masuk di 10 besar. Jadi satu nggak nyangka juga masuk 10 besar, dan memang kita beberapa hari terakhir atau misalnya dari hari pertama kan kita diadakan satu session, misalnya di situ ada tentang belajar tentang isu-isu general lah, istilahnya kayak human trafficking, koruptor dan lain sebagainya. Apa pendapat kalian sebagai seorang putri Indonesia yang menginspirasikan teman-teman kalian, kaula-kaula muda, gimana sih kalian untuk meyakinkan mereka, karena kan kita udah jadi wajahnya nih, kita harus bisa menjadi inspirasi buat mereka. Jadi memang selama sesi-sesi itu kita banyak belajar lah kita. Dan mungkin aku percaya pada saat kita belajar 10 hari nih, mungkin di hari ke-11 hari grand final itu akan keluar di pertanyaan kalau kita menjadi 10 besar nih, kita kepilih menjadi 10 besar. Di saat itu udah semuanya aku drama sakit semalamnya, untung besoknya kan kita kan pasti dikasih obat vitamin kan untuk untuk bisa perform, udah lain-lain sebagainya. Akhirnya tiba saatnya Coki itu mengumumkan masuk 10 besar. Dan udah masuk 10 besar nih, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku tuh yang ke-9. Jadi kalau kita secara manusia, udah pasti kita tidak mau terpilih, tidak mungkin kan kayak gitu. Karena kan udah 2 terakhir itu udah, ya pasti si cantik itulah yang dapat. Pasti dia tuh lebih pintar dari aku, dia tuh lebih senior dari aku, udah S1 lah, atau dia tuh kuliahnya di luar negeri. Pasti kan kita mikirnya kayak gitu kan. Pada saat aku jalan itu aku bukannya bengong, kayak Kak mau senyum kagak jadi, kayak senyum ya memang seneng banget, tapi nggak nyangka gitu, karena udah ke-9 loh. Siapa sih yang nyangka aku ke-9, terus kayak udah nomor 9, terus ternyata nama Gorontalo yang terpanggil. Dan saat itu tuh dari Sulawesi tuh nggak ada yang dapat kecuali Gorontalo gitu, dari Pulau Sulawesi. Jadi ya puji Tuhan banget. Nah, masuklah ke pertanyaan 10 besar. Deg-degan luar biasa karena aku saat itu tuh jurinya ada 11 orang. Bayangin aja kita menjawab di depan juri 11 orang dan banyak penonton dan itu kalau nggak salah ribuan lah. Kan itu kan stadion JCC itu kan banyak banget tuh kapasitas audiensnya. Nah, aku cuman gini, dan pendukung Gorontalo ya paling sepupu aku doang, ada mama, papa, sama beberapa orang yang mendukung aku lah. Jadi saat itu aku terpilih dan aku harus bertanya jawab. Yang aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya kan aku bilang, ya ampun Tuhan bantulah, Tuhan sudah bawa aku sampai 10 besar, semoga tidak ada kesalahan. Saat itu aku cuman bilang ke diri aku sendiri, kalau kamu grogi, kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Anggap aja ini lagi rehearsal, anggap aja orang-orang tuh nggak ada. Dan bener, aku pakai softline nih, dan aku tuh saat awal-awal aku tuh emang matanya ternyata silinder, jadi kayak aku tuh nggak bisa lihat audiens dan nggak bisa lihat muka, karena gini, kita kan ada flash yang ngadepin, kita kan harus ada ngadepin kamera nih, terus ada flash yang terang banget sampai aku tuh udah nggak bisa, jadi udah nggak bisa ngelihat muka juri sama sekali. Pas itu aku ya udah, aku ngerasa aku jawab aja lah, udah kayak nggak ada orang sama sekali gitu, karena kan aku nggak bisa lihat muka mereka. Kalau aku bisa lihat raut wajah mereka dengan sangat jelas, mungkin aku akan grogi. Tapi saat itu aku cuman ngelihat, oh ya udahlah, gue juga nggak bisa lihat muka lu pada kayak gitu, jadi bisa lancar. Jika Anda harus memilih 3 hal paling berharga dalam hidup Anda, apakah ketiga hal tersebut? Silahkan lihat ke depan. Waktunya 30 detik. 3 hal yaitu keluarga, sahabat, dan waktu. Keluarga yang selalu mensupport saya di dalam keadaan apapun, sahabat yang selalu ada di samping saya suka maupun duka, dan waktu yang sangat berharga yang jika telah terlampaui tidak akan bisa kembali lagi. Terima kasih. Nah, Kak Fenska, itu yang membuat Kak Fenska bisa terpilih menjadi 10 besar itu apa? Nah, itu yang apa ya? Mungkin itu yang dinamakan effort aku dengan yang dari apa ya? Aku pernah masuk salah satu dua portal pageant dan mereka bilang Fenska itu kenapa bisa potensial masuk satu? Nggak semua putri didukung dengan segitunya dengan warganya sendiri, yang biasanya kan pasti warga tuh ada yang pro and kontra, gue nggak suka dia nggak cocok, dia nggak ini. Tapi saat aku menjabat atau saat aku terpilih, semua orang dari kalangan manapun, dari Facebook, aku nggak bilang nggak ada hater sama sekali ya, tapi sebagian besar orang tuh sangat mendukung aku, misalnya dari voting,
dari aku ingat banget mereka itu sampai ada salah satu senior aku, beliau itu sampai bilang gini, lu sebelum skripsi sama gua, sebelum apa namanya tuh istilahnya kalau sama dosen tuh sebelum skripsi lu ini dulu ya, lu voting si Venska dulu. Jadi sampai segitunya aku sangat mengapresiasi. Mungkin beliau cuman bisa kasih aku dari anak-anaknya 10 sampai dengan 20 voting, tapi usaha mereka dan effort mereka untuk mendukung aku tuh luar biasa banget. Sampai dia bilangnya gini, pokoknya lu sebelum konsul ke gua lu harus ini ya, dukung si Venska dulu, tuh teman aku gitu-gitu. Terus kayak dari ibu wakil gubernur saat itu mau mendukung aku untuk memakai-kan karya beliau, banyak hal lah, pokoknya banyak banget orang yang mendukung aku di belakang, sehingga aku juga confidence-nya naik gitu. Mungkin aku aku tuh bukan dari lulusan luar negeri memang, tapi aku tuh punya semangat yang tinggi dan aku berusaha semaksimal mungkin apapun yang dibutuhkan saat karantina itu, apapun persiapan atau poin-poin yang dia minta kita untuk lengkapi, aku udah berusaha untuk fulfill. Dan tiba saatnya untuk karantina, baru udah di situ kita fighting, kita ya udah jalan. Jadi juri menilai lewat proses karantina, misalnya interaksi kita terhadap teman-teman finalis, attitude-nya kita gimana, pembawaannya kita gimana, saat sharing session apakah kita mampu nggak menyuarakan pendapat kita, karena kan ada yang ya diem-diem aja gitu-gitu. Dan mungkin mereka melihat kerja keras aku saat proses karantina dan dukungan teman-teman masyarakat Gorontalo lah. Nah, tadi kan Kak Venska bilang bahwa kita harus punya percaya diri. Iya, pasti. Ya, pasti kan? Pasti. Boleh ingin tahu tips dari Kak Venska untuk kita bisa membangkitkan percaya diri kita itu bagaimana? Oke, ini yang paling sering aku dapetin. Jadi memang setelah aku kan pasti kayak dari teman-teman Yayasan Putri Indonesia, Venska, lu gue mau lagi dong perwakilan kayak lu gitu, yang bisa semangat banget, yang ya pokoknya niat banget lah. Nah, tapi memang aku lihat teman-teman, aku beberapa kali sudah mencoba untuk encourage teman-teman gitu. Tapi yang aku mendapat jawaban ini, Kak, aku tuh kurang pede, aku tuh gini-gini, aku tuh aduh kurang tinggi, kurang ini, kurang. Memang benar kalau putri atau yayasan apapun itu, atau misalnya kontes kecantikan apapun itu, pasti yang dilihat awalnya adalah pasti postur tubuh ya. Misalnya even kamu mau jadi pramugari pun, mereka kan salah satu poin yang sangat penting, of course, karena memang sudah salah satu syarat yang penting seperti itu. Dan tapi satu itu yang aku selalu ingat, orang-orang selalu bilang, tapi Kak Venska itu kan saingannya sama orang Jakarta, sama orang Jawa, mereka tuh udah hebat banget, udah pinter banget, fasih Inggris, fasih semua bahasa. Nah, ini aku bilang kepercayaan diri itu muncul dari diri kita sendiri. Dan aku yakin dan percaya, terutama wanita itu punya shining star-nya sendiri. Mereka tuh punya keunikannya masing-masing, dan menurut aku you don't have to be someone else untuk menjadi orang yang cantik, orang yang menjadi finalis yang oke untuk Putri Indonesia. Malah kalau kamu punya keunikan diri kamu sendiri, misalnya kamu tuh ya udah, mungkin kamu dibilang standar kecantikan tuh sebenarnya kan relatif ya. Misalnya mungkin aku paling sering mendapat pertanyaan tuh dari warna kulit. Justru warna kulit apapun itu, ketika dia dirawat dengan baik dan ketika kamu memang udah cantik dari sananya, warna kulit itu tidak masalah. Karena apa? Karena kamu akan melihat kecantikan kamu, keunikan kamu melalui warna kulit kamu. Dan seperti standar-standar kecantikan itu yang menurut aku kurang setuju. Karena apa? Cantik itu tidak harus putih, tidak harus apalah, tapi cantik itu muncul dari keluar dari what comes inside gitu. Kamu percaya diri, kamu bisa menerima, you love yourself, dan menurut kamu punya salah satu keunikan yang orang lain nggak punya gitu. Dan itu yang aku percaya. Aku memang dari daerah, tapi bukan berarti aku nggak bagus gitu, bukan berarti aku nggak bisa bersaing sama mereka. Buktinya aku bisa disandingkan dengan top 10 karena apa? Aku berusaha untuk menjaga attitude aku dengan baik, dan aku diterima di masyarakat Gorontalo gitu. Dan dari kalangan manapun bisa menerima aku. Oke, Putri Gorontalo, dia baik sama semua orang. Dan itu yang menurut aku kecantikan wajah mungkin semua orang bisa punya, tapi kecantikan hati dan behavior yang baik, attitude yang baik itu nggak bisa kamu punya keunikan sendirilah gitu loh. Jadi yang orang lain nggak punya gitu loh. Aku tuh nggak pendiam juga, aku bisa menyuarakan pendapatku, aku bisa dengan Pak
Bapak kalau ke Gorontalo ada Karawol loh. Nah, semangat tuh kayak gitu tuh yang agak kurang menurut aku. Teman-teman Gorontalo selalu sebelum berperang udah nggak pede duluan, padahal kita nggak tahu nih sebenarnya yang kamu bilang nggak cakep belum tentu di hadapan juri atau di hadapan di Yayasan Putri Indonesia mereka nggak bisa menerima kamu. Dan kalau menurut aku ya, barang produk atau misalnya mau sebagaimanapun kamu, kalau kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan syarat yang ada, misalnya yang kayak tadi aku bilang, mungkin porsi syarat-syarat yang tinggi badan, ketika kamu merasa oh gue cocok nih, ya udah kamu tinggal mengasah kepintaran kamu, wawasan kamu, dan pastikan bahwa kita bukan berarti cantik tapi sombong gitu loh. Jadi kita pembawanya harus bagus, karena beberapa kali aku ketemu orang, kak aku nggak pede karena aku tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Ya kan yang mau berkompetisi kan kamu, bukan apa dari mana keluarga kamu gitu. Jadi menurut aku sebenarnya bagaimana kamu bisa merepresentasikan diri kamu ketika kamu tidak percaya dengan kamu gitu, dengan dirimu sendiri, dengan apa yang kamu punya. Padahal belum tentu ya orang lain bisa melihat hal yang sama gitu. Itu cuman ketidakpercayaan diri yang kamu rasain sendiri gitu loh. Jadi banyak kalau aku dulu melatih kepercayaan diri aku ya, aku banyak bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya aku di gereja, aku sering masuk di teman-temanku di gereja. Jadi kita udah membuat making friends, dan aku berusaha, oh ya aku punya teman di gereja, aku saat itu juga aku memberanikan diriku, aku mau ikut sanggar dong biar aku ketemu kakak-kakak yang lebih tua gitu. Jadi bisa belajar lah. Nah, perbanyak kita bergaul, banyak belajar, banyak nambah wawasan. Dan menurut aku ya nothing is impossible lah when you are believe dan kamu mau learn gitu, mau belajar. Luar biasa. Pesan Kak Venska untuk orang-orang atau wanita-wanita yang punya cita-cita mungkin ingin mengikuti Putri Indonesia suatu saat nanti. Pesan aku paling gini, menurut aku semua orang itu memiliki kecantikannya masing-masing. Don't ever compare yourself with another one gitu. Karena menurut aku kamu memiliki keunikan yang orang lain nggak punya gitu. Jadi sebelum mengikuti Putri Indonesia, pastikan kamu sudah membenahi diri, kamu percaya diri, you love yourself. Karena bagaimana orang bisa mencintai diri kamu, bisa ngelihat oh kok dia baik banget ya, bisa menerima kamu ketika kamu nggak bisa menerima diri sendiri. Jadi menurut aku harus membangun confidence level dan memperbaik kualitas diri. Misalnya nih, kalau kita ugal-ugalan di sekolah, kita jarang masuk sekolah, kita jarang masuk kampus, gimana kita bisa memunculkan yang namanya oh gue tuh jadi contoh yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman. Kita harus belajar dengan giat. Apapun tanggung jawabnya kita, mau di sekolah, mau di kampus, mau di gereja, apapun tanggung jawab yang dikasihkan ke kita, diberikan ke kita tuh harus bekerja dengan sungguh-sungguh gitu loh. Aku dulu waktu saat NOU, aku juga sambil sekolah, tapi aku tidak meninggalkan sekolahku. Bahkan aku berprestasi dulu. Aku berprestasi di sekolah, aku juga bisa menorehkan prestasi aku di NOU. Jadi gitu. Jadi kita memperbaiki kualitas diri. Ketika kamu sudah bisa menerima diri kamu bisa mengembangkan diri kamu, dan apapun potensi ya, kamu udah ngerasa oh aku kayaknya udah punya nih poin-poin ini, berani aja gitu loh. Mau dari keluarga manapun, kalau kamu punya potensi, aku percaya mutiara dalam lo tuh akan terus disukai orang gitu. Jadi believe in yourself, praying penting, kamu berdoa, kamu minta seizin yang di atas, izin Tuhan. Aku yakin kalau Tuhan sudah berencana dari awal melancarkan, semua jalanmu akan sangat dilampangkan. Amin. Dan terakhir, atas pencapaian Kak Venska selama ini, Kak Venska mau berterima kasih kepada siapa saja? Pertama-tama pasti berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus ya, yang tanpa Tuhan aku nggak berani melangkah lebih jauh gitu loh. Karena aku tipe orang yang aku selalu apapun yang aku lakukan, aku selalu tanya Tuhan, apakah ini jalanku apa gimana gitu. Karena saat itu kan berkuliah juga, aku masih anak kampus gitu kan. Terus yang kedua, orang tua, karena aku kerja nggak sendiri, orang tua juga baik itu dalam support materi, baik itu dalam support doa. Aku yakin restu dari orang tua juga penting untuk melakukan. Dan banyak sekali mungkin nama-nama yang nggak bisa aku jelasin, tapi aku mau berterima kasih sama teman-teman gereja yang sudah mau membawaku di dalam segala doa, teman-teman gereja, dan juga teman-teman dari Sanggar, dari NOU dan UTI, semua. Aku bangga banget saat itu. Kalau ditanya kenapa lu bisa masuk Putri Indonesia, aku bilang this is not by myself gitu. Itu bukan
neto-neto atau misalnya bukan semata-mata atas kekuatan aku, tapi kalau aku nggak didukung sama mereka, I'm nothing gitu. Kalau aku nggak receive their support, their encourage, aku yakin aku nggak akan sampai di titik itu. Tapi saat itu tuh aku ngerasa dari fotografer, dari desainer, makeup artist, mereka tuh semangat banget mendukung aku. Jadi aku tuh punya semangat spiritual, semangat motivasi yang kuat untuk aku harus berprestasi nih. Karena orang-orang udah percaya sama aku nggak boleh ngecewain mereka. Dan thank you for everyone yang sudah dukung aku. Mungkin sudah agak lama 2014, tapi nggak henti-hentinya aku mau mengucap syukur pada Tuhan dan juga teman-teman yang udah support materi, SMS, voting. Karena aku juga mengorbankan pulsa ya itu sampai aku bisa dapat 1 juta voting ya, puji Tuhan. Aku itu yang sebelumnya aku nggak pernah mikir dengan kekuatan manusia. Aku nggak bisa, siapa juga yang mau voting gue 1 juta, lagian teman gue nggak sebanyak itu. Tapi keluarga, teman-teman, teman ke teman gitu, mereka tuh mau loh voting aku. Jadi thank you everyone yang sudah masuk melibatkan dirinya untuk mendukung aku saat pemilihan Putri Indonesia 2014. Biasa. Terima kasih Kak Venska, sangat-sangat menginspirasi. Amin. Bagi Egin secara pribadi. Amin. Jadi kalau yang Egin bisa ambil, kita harus belajar untuk menerima diri kita sendiri, karena di situ akan terbangun percaya diri bahwa masing-masing kita memiliki keunikannya masing-masing. Yes. Dan tetap untuk berdoa, tanya Tuhan dulu dalam segala sesuatu. Yes. Dalam memilih jodoh, dalam memilih jodoh, benar sekali. Wow, tahu aja ya aku udah usia menikah ya. dalam yang lain-lain juga harus tanya Tuhan dulu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Venska. Terima kasih sudah Egin. mau hadir di sini. Seru banget loh ngomongnya hari ini. Thank you banget Egin udah ngundang aku. Salah satu kebanggaan juga, dan semoga Egin bisa, aku tahu konten yang Egin buat itu untuk menginspirasi banyak anak muda, karena zaman sekarang apalagi pandemi ya, kita nggak tahu mau ngapain nih di rumah, dan berusaha untuk bisa mengembangkan kualitas diri, potensi-potensi kamu suka broadcasting, kamu suka buat satu konten YouTube dan sebagainya, jangan pernah membatasi diri lah untuk melakukan hal-hal yang berbau-bau positif. Ya, amin. Buat teman-teman juga yang di rumah itu. Jangan membatasi dirimu saat berkarya. Saat pandemi begini bukan berarti kita terbatas. Yes, bukan berarti, malah kita banyak banget waktu untuk bisa membuat kreativitas yang orang lain nggak, bisa ya kayak gini. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Venska. Makasih Egin. God bless you. God bless you. Dan akhirnya Kak Venska menjadi terima kasih. Begitu.